Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Husni Tamrin. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita ta'zimi segenap dewan guru, orang tua, wabil khusus ketua DKM Ustadz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lainnya, imam kita Ustadz Juwandi As-Siddiqi. Kita kayaknya tadi kayak di Arab, imamnya bagus banget betul ya Ustadz Juwandi. Orang tua kita Bapak Haji Saifuddin dan juga yang lain ya, yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami, seluruh panitia Ramadan Masjid Al-Murtada, para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Teramat banyak tentunya sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, diteruskan sholat sunnah tarawih, fa insyaallah nanti sholat witir. Apapun itu kita berdoa lebih-lebih di bulan Ramadan tahun ini. Tahun berapa ini? 1443 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah, sedang, fa insyaallah akan kita lakukan mendapat bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dengan segala kerendahan hati, kemarin kurang lebih diingatkan sama Bagas apa Bagus namanya? Bagus. Sekalian tema. Nah, temanya baru tahu kemarin. Katanya puasa dan sholat sunnah tarawih gitu ya. Udah ntar saya sangkut-sangkutin dikit dah. Ini berapa menit ini? Kultum ya, namanya kultum kan 7 menit. Bebas kultum, belum nyarap ya. Jadi enggak, insyaallah enggak panjang-panjang, dikit aja. Jamaah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah pernah menciptakan makhluk yang pasti baik. Malaikat namanya, enggak ada ceritanya malaikat tuh enggak baik, pasti masuk surga. Jadi Allah pernah menciptakan makhluk yang pasti masuk surga. Ini makhluk yang namanya malaikat, kalau diperintah A pasti A, diperintah B pasti B, diperintah C pasti C. Singkat kata, kalau diperintah dia jawab siap 86, begitu katanya. Allah gambarkan dalam surah At-Tahrim ayat 6,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini malaikat nggak pernah berani melanggar perintah Allah. Pokoknya intinya kalau malaikat diperintah sujud, dari pertama dicipta sampai yaumil kiamah dia akan sujud. Kalau diperintah tasbih, dari pertama dicipta sampai yaumil kiamah dia tasbih. Intinya nggak berani dah ngelawan perintah Allah. Singkat kata, Allah udah pernah nih nyiptain makhluk yang pasti taat. Allah juga udah pernah nyiptain makhluk yang pasti nggak taat. Apa namanya? Setan. Kalau diperintah A pasti B, diperintah B pasti C. Nggak ada ceritanya setan masuk surga, pasti neraka. Jadi pasti tuh. Jadi Allah pernah nyiptain makhluk yang pasti jelek. Yang Allah menciptakan makhluk pasti bagus. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa sih Allah pakai ada neraka, ada surga? Kan orang dimasukin aja surga. Begitu. Nih jawabannya itu tadi. Allah pernah menciptakan makhluk yang pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Allah juga udah pernah nyiptain makhluk yang gak masuk surga dan gak masuk neraka. Siapa dia? Kebo. Lah benar. Ayam. Abah, ibu kalau lagi mindang ayam tuh terus kita potong, dia di sorga nih ntar nih, meledung. Kagak, binatang tuh habis urusannya. Ya, kalau dia potong di Idul Adha, habis urusannya. Nggak ada ceritanya kebo Haji Duloh di sorga nih kebo meledung, nggak ada. Jadi selesai urusan. Jadi Allah pernah nyiptain tuh, nggak masuk sorga, nggak masuk neraka. Nah Allah juga pernah nyiptain makhluk yang berkemungkinan masuk sorga, berkemungkinan masuk neraka. Siapa? Kita nih. Lah bener ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kaitannya dengan makhluk pasti tadi? Dia pada berantem tuh. Dia pada perang dalam kerajaan ruh dan jiwa guna mendominasi tingkah laku makhluk berkemungkinan tadi. Kalau yang menang malaikat, ya Allah nggak ubahnya itu orang kaya malaikat. Kalau yang menang berantem setan, nggak ubahnya itu orang kaya setan. Mungkin bapak pernah lihat saudara, temen, mitra kerja, ya Allah kayak malaikat banget, nggak pernah marah sama tetangga, rajin ke masjid, sayang sama yatim, sama tetangga mau negor, sama saudara sering silaturahim, nggak pernah marah. Orangnya baik banget Ustaz, nggak boleh ngeliat orang melongo, ada melongo dikit ceban, melongo dikit ceban, saking baiknya. Lah bener, murah senyum Ustaz. Ya Allah, pagi senyum, siang senyum, sore senyum, kadang-kadang sama tembok senyum. Gila ini namanya. Saya ketawa. Ustaz kalau dia datang kita resep, kan ada orang karakter itu kalau kita lagi kumpul dia datang kita resep. Ya, kayak punya Semaran Kunyuk kalau bahasa Betawi, ini lu kayaknya resep aja gua ngeliat lu. Ada gak di sini kalau kita lagi nongkrong dia datang resep. Biasanya orang yang diresepin ini orang yang baik. Makanya kata Nabi, as-sakhi, sakhi itu orangnya, sakho kedermawanan. Katanya orang baik itu dekat sama Allah, qaribum minallah, qaribum minan nas, dekat sama orang, qaribum minal jannah, dekat sama surga, ba'idum minan nar, jauh. Jadi orang baik, manusia itu secara karakter cenderung suka sama orang yang baik. Makanya kita kalau ada orang dermawan begitu, kayaknya pengen ngempet aja sama dia begitu ya. Apalagi kalau dia diomongin jelek, kita yang marah. Lu omongin dia, gue yang marah. Orangnya baik. Lah bener ini. Orangnya baik betul. Kita pengen ngempet aja sama dia mulu. Ini orang karakter itu. Makanya mafia itu mempelajari karakter manusia. Makanya nggak ada ciri khas mafia itu nggak dermawan. Karena dia, makanya Pablo Escobar walaupun ditembak, dicintai oleh warganya karena dermawan. Orang tuh begitu, eksistensi manusia diakui keberadaannya kalau dia ngeluarin sesuatu pada dirinya. Lah bener, kaya katanya kaya, mobilnya berapa? 4. Tapi kita belum pernah menerima kebaikannya, dianggap nggak ada ini orang. Kaya katanya gajinya gede, tapi orang miskin belum pernah nerima duit dari dia, orang yatim nggak pernah nyumbang masjid, dianggap mati. Sedih betul kita hidup di tengah masyarakat, keberadaan kita nggak diakui. Kita sakit nggak ada yang jenguk, keluarga kita mati nggak ada yang nyelawat,
Benar ini. Kenapa pelangi dibilang indah? Karena mengeluarkan warna-warna indah. Eksistensi pelangi diakui keberadaannya karena ngeluarin. Orang juga begitu. Gua nggak peduli gaji lu berapa, ngeluarin nggak buat masjid. Ini nggak pernah nyumbang ke masjid, ngeritik mulu. Ada di sini ngeritik pengurus mulu, dikritik, nyumbangnya kagak, ngeritiknya jalan terus. Pasti kita enak sama orang begini. Tapi kalau ada yang baik, ini fitrah manusia, orang cenderung kepada yang baik. Lah benar ini, semua agama mengakui itu, apalagi Islam mengapresiasi betul. Makanya as-sakhi, orang dermawan, ya Allah dekat sama orang dekat. Makanya kalau dia meninggal banyak yang merasa kehilangan. Kalau dia mati banyak, ya Allah dia baik banget ya. Kita pasti sepakatnya orang kayak malaikat banget, betul ya? Kalau ada orang kayak begini, berarti malaikat telah memenangkan pertempuran pada diri orang tersebut. Tapi kita juga pernah ngelihat orang, ya Allah munkarat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah negor, kalau belum ditegor, nggak pernah nyengir, sombong betul. Bohongnya pakai kol-kolah tuh ya, saking sombong betul. Saking sombongnya Ustadz, kalau jalan nggak nginjek tanah, untilanak ini orang. Munkarat, naudzubillah, bahkan nggak pernah sholat, nggak mau negor, sombong betul. Nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, boro-boro mau ke masjid, rumah dekat, adzan kedengeran, nggak pernah saya lihat ke masjid. Nggak mau negor, bahkan naudzubillah nggak pernah. Pasti kita sepakat ini orang kayak setan banget. Berarti setan udah menang di dalam pertempuran tadi. Ustadz ngomong begini nih, apa kaitannya? Begini, entar dulu. Soleh secara individu itu ditekankan dalam Islam, tapi soleh secara kolektif jauh lebih ditekankan. Ustadz, saya tiap hari duha 100 rakaat, urusan elu sama Tuhan, karena nggak bayar. Ustadz, saya tahajud 1000 rakaat tiap malam, urusan elu sama Allah, kagak bayar. Apa yang dibangun? Apa yang kita banggakan? Ustadz, alhamdulillah saya tadi sholat isya, itu wajib oon, apa yang dibanggakan? Nah, berapa orang miskin yang kau beri baju? Berapa yatim yang kau beri makan? Itu lah benar. Makanya ada ayat, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu tukang bohong? Walaupun haji, iya. Walaupun sembahyang, iya. Kalau dia menghardik anak yatim dan tidak mau makan, ngasih makan orang miskin. Lah benar ini. Berarti kembali ke konteks, udah menang di pertempuran tadi. Apa kaitannya dengan puasa Ustadz kok ngomong-ngomong begitu? Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengutip hadis, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan nih Bu, mondar mandir dalam tubuh kita ini lewat aliran darah. Perlemah, persempit, lalu lalang setan itu bil ju'i wal atos. Jadi puasa yang kita lakukan nih adalah satu metodologi yang Allah beri, yang Allah suruh, yang Nabi anjurkan untuk bisa memenangkan pertempuran tadi. Lihat apa tujuan orang puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun. Apa definisi takwa? Imtitharul awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Sama enggak definisi takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, sir dan juga terang-terangan, dengan definisi malaikat dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi. Sama. Jadi puasa ngebentuk manusia paripurna. Puasa pengen ngebentuk malaikat baru. Makanya malam Idul Fitri kayaknya air mata kita cetek banget. Biarin dah, yang pernah jolimin kita gua ampunin dah, gua maafin dah. Kenapa? Karena itu nilai-nilai malaikat telah memenangkan pertempuran itu. Kita udah sebulan puasa. Lah benar ini Bapak, kata Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab Tafsir Jalalain. Kalau yang pernah pesantren pasti ngaji nih kitab Jalalain, itu dua Jalal karena dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Ini masyhur betul di pesantren. Kata Jalaluddin As-Suyuti, la'ala itu kalau belajar nahwu shorof nih, la'ala itu artinya litaroji.
Moga-moga la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Tapi kalau dibenturkan kepada ayat nggak pantas. Jadi bukan litaroji kata Imam Jalaluddin Asyuti, tapi at-tahqiq, artinya pasti. Masa begini Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dia wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, mudah-mudahan dah lu jadi pada bertakwa. Masa Allah bilang begitu? La'alla itu artinya pasti. Jadi barang siapa puasa Ramadan pasti takwa. Takwa pasti. Lah benar ini. Cuman persoalan timbul kemudian, Ustadz, saya umur 40 tahun hari ini, berarti kan udah 25 kali seumur hidup kita puasa. Kalau usia kita 50 tahun berarti udah 35 kali. Kalau 60 tahun berarti ada berapa kali? Ada 35 apa 45? 45 kali. Mana janji takwa yang Allah bilang pasti tadi? Kenapa setelah Ramadan kita masih menerjang? Setelah Ramadan kita masih markab dana, kita masih ngorek-ngorek aib tetangga, kok nilai-nilai takwa itu masih nggak ada? Berarti ada something missing dalam puasa-puasa kita. Ada something, jangan salahin puasa. Bertahun-tahun kita puasa. Harusnya takwa itu kita resap. Kalau dinilai pentaklipan itu umur 15 tahun, Ustadz, taklip apa sih taklip? Balik itu artinya nyampe, paham ya? Jadi kalau bilang, oh dia udah balik, no, berarti udah nyampe. Nyampe apa Ustadz? Nyampe pentaklifan namanya. Pentaklifan apa sih Ustadz? Pembebanan syariat. Jadi wajib sholat, wajib puasa, itu namanya taklif. Makanya orang disebut mukallaf. Jadi kalau mukallaf dia udah kena pembebanan taklif, berakal, kena pembebanan. Balik, nyampe. Jadi artinya balik itu nyampe pembebanan. Usia laki dan perempuan beda-beda. Kalau perempuan head, kalau laki-laki keluar mani, kan begitu ya. Oke lah, pukul rata 15 tahun dia taklif. Mau laki kayak mau perempuan. Kalau sebelum taklif, sebelum balik apa namanya Ustaz? Tamyiz namanya, tamyiz. Jadi tamyiz itu dapat membedakan baik buruk. Dia nggak wajib tuh, belum wajib karena belum balik. Kalau balik kan udah nyampe, berarti wajib sembahyang, wajib puasa. Kalau tamyiz belum wajib, tapi orang tuanya wajib. Ngapain? Bilangin tong, puasa tong, wajib lu tong puasa. Wajib orang tua bilang gitu. Kalau kita lihat nih anak kayaknya udah tamyiz. Nah, memikul beban berat di atas pundak. Tong, sholat tong. Tadi kok bangunnya jam 8 pagi saya lihat nak, nggak sholat subuh ya? Kodok nak, wajib tuh. Jangan diam aja anak nggak sembahyang. Kodok juga diajarin karena kodok ajaran. Lo bener intermezzo sedikit. Jadi sholat tuh ada 3, ada adaan, ada kodokan namanya, ada iadah. Sholat Zohor jam 2, kodokan apa adaan? Halo, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Jam 2 ya Allah, Johor jam 2 siang. Itu kodokan apa adaan? Adaan, kan masih waktunya. Kecuali sholat Johor jam 4 sore, itu namanya kodokan. Sholat subuh jam 8 pagi, kodokan apa adaan? Kodokan. Jadi ada sholat kodok. Nabi pernah kodokan, makanya wajib. Seluruh ulama sepakat wajib kodok itu wajib. Bahkan dia haram melakukan sholat sunnah kalau kodoknya belum. Benar ini. Pas saya sampaikan ya Allah. Nih, saya ke Jawa contoh. Saya ke Jawa nih. 3 hari tidur. Jawa mana Ustaz 3 hari perjalanan? Ini contoh, namanya gue contoh. Kan udah Eropa dah. Tapi disanggah mulu lagi. Saya ke Eropa 3 hari tidur perjalanan. Berarti berapa sholat saya tinggal? Johor 3, Asar 3. Kan 3 hari tidurnya. Asar 3, Maghrib 3, Isya 3, subuh 3. Bangun, blok, sholat duhanya haram. Ustadz kata siapa? Coba buka Fathul Mu'in Ibnu Hajar al-Hatami. Wa yahrumu alaihi at-tatawwu. Ustadz saya baru sholat pas pensiun. Baru sholat pas pensiun. Dia haram melakukan sholat ba'diyah qobliyah. Jangan banyakin sholat sunnah, wajibnya belum. Wa yahrum, salah satu tanda kejahilan seseorang, dia kejar itu sholat sunnah, kodoknya belum. Baru umur 40 dia sholat, 20-nya dia nggak sholat. Pas pindah di depan Masjid Al-Murtado, wah Ustadz dulu saya bergajulan, pas pindah di Masjid Murtado, sampingnya berteman sama Ustadz Juwandi, berteman sama Ustadz Julkanain, ngeliat dia saya ingat Allah misalnya. Beda sama si Bagas, ngeliat dia saya ingat utang karena gemuk banget ya.
Misalnya akhirnya saya jadi insaf Ustadz karena banyak ceramah di Murtado, karena dekat suara-suara adzan, suara selawat, akhirnya saya insaf pas umur 40 tahun. Apakah sholat-sholat kemarin yang saya tinggal saya qadha? Wajib. Bahkan Bapak haram. Jangan terjebak di sholat sunnah. Sholat sunnah itu ziyadah artinya, secara etimolog nambah. Dia cuma nambahin doang kalau kita kurang khusyuk, kalau kita pikiran kemana-mana waktu sholat. Jadi jangan sibuk di sholat sunnah. Sholat sunnah itu buat tambalan. Kalaupun fair, sholat sunnah itu 70 rakaat baru nyamain 1 rakaat di sholat fardu. Begitu dalam hadis. Makanya bapak yang baru sholat nih, catat berapa tahun saya nggak sholat. Habis zohor, zohor lagi. Habis asar, asar lagi. Kira-kira 2 tahun yang akan datang saya selesai. Begitu aja, teknisnya nggak pernah diutik. Tapi wajib itu ya. Lah bener ini. Ada orang nggak sholat, biar saya tambal. Itu kalau nggak ketahuan. Baru wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, nanti akan ketambal. Banyakin sedekah, banyakin zakat, dosa-dosa masa lalu boleh jadi akan ketambal. Tapi kalau sholat wajib nggak ada kafarat sholat selain sholat. Tong lu bangun jam 8 nih, kita nih orang tua, kalau dia udah tamyiz bilangin qadha tong. Lah bener ini Ustaz, tamyiz apa sih barometernya? Kalau bisa makan sendiri, minum sendiri, udah bisa cebok sendiri. Kita lihat dia berak, udah cebok sendiri, berarti udah tamyiz. Lah bener tong, sholat tong, lu wajib tong. Orang tua tuh nggak pernah, jangan diam aja, nanti dituntut diobil kamu. Orang tua yang diam aja. Tamyiz itu wajib. Saya nambahin dikit, ibu-ibu kalau pengen tahu anak saya udah tamyiz apa belum, kelas berapa SD? Kelas 1 Ustaz. Udah tamyiz apa belum ya Ustaz? Tanya aja. Nah, mamah cantik apa jelek mak? Kalau dia bilang cakep, belum tamyiz. Lah bener ini. Gini kalau misalnya ya, kalau dia bilang tong emak cakep gak sih tong, emak jelek banget, berarti lu udah tamyiz dong. Begitu ya, lu wajib sholat. Bener, walaupun nih catat ini nggak apa-apa terus. Walaupun anak yang tamyiz ngelakuin sembahyang, ngelakuin puasa nggak dicatat sama Allah. Lah bener ini. Dia nyolong misalnya permen, nyolong rambutan, nggak dicatat dosa, orang belum balik, belum pentaklipan, belum nyampe, dan belum balik. Sembahyang nggak dicatat, dia baca Quran nggak dicatat, cuman orang tuanya diriwe oleh Allah. Boleh jadi orang tuanya rezekinya murah karena anak yang rajin berangkat ke masjid. Boleh jadi orang tuanya nggak kena corona, yang lain pada kena Ustaz, saya nggak. Boleh jadi ada anaknya yang soleh, sering baca Quran. Lah benar ini, diriwet. Jadi Allah itu telah menurunkan mekanisme mikrokosmos, makro mikrokosmos, ditentukan sunatullah. Kita tekan per 2 kilo, dia akan memantul dengan kekuatan yang sama. Sinergitas diciptakan, kausalitas lah benar. Jadi kita begini nggak moro-moro. Hancurnya keluarga boleh jadi ada dosa masa lalu, penyakit yang kagak baik-baik boleh lah. Nanam jagung hari ini 4 bulan baru berpanen, masa besok nanam hari ini? Tunggu 4 bulan. Nanam mangga, Allah catat sunat-sunah 15 tahun baru berpanen, nggak besok. Dosa juga begitu. Di mana bapak sering markab dan sering ngasih uang anak bini barang yang haram, lalu tumbuh darah dan daging dari duit yang kita panen, entar lu 1 dasawarsa baru panen. Makanya pernah lihat ada orang kaya sekaya-kayanya besok pagi bangkrut. Pernah lihat ada yang gagah betul besok pagi gempor baru berpanen tuh. Mekanisme itu udah ditentukan. Makanya kalau punya anak tamyiz, orang tua bilangin, nak kamu sholat. Karena ada orang tua yang menyebabkan bapaknya masuk surga, ada yang orang tua menyebabkan orang tua masuk neraka. Coba buka kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, itu ada hadis bahwa orang tua nanti yang punya anak baca Quran hafal itu dikasih tajun, mahkota yang cahayanya lebih terang daripada daus syamsi, cahaya matahari. Bapak, Ibu, nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau dalam kitab tauhid padang mahsyar itu rata. Nanti kita ngantri begitu, di absen pulan bin pulan mau nyemplung di neraka apa masuk surga kan di absen dulu, dilihat aman. Nih kitab lu, di tangan kanan. Ini kan i'tikad. Lah, ini kitab tauhid coba. Nanti kita kumpul di padang mahsyar. Rata gitu padang mahsyar.
semua wajah penuh dengan ketakutan. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naron hamiyatan tusqa min ainina. Ngantri Bu, ngantri. Saking takutnya nih, saking takutnya lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in yauma idzin syagnu yugni. Itu abang gua, itu adek gua, boro-boro cium tangan, boro-boro cipika-cipiki, kenal itu abangnya, tapi lari. Yauma yafirul mar'u min akhi, dari babaknya, dari abang, dari adiknya, min akhi wa ummihi wa abi, dari bapak, itu mak gua, itu bapak gua, tapi boro-boro cium tangan, saking takutnya itu lari, boro-boro cipika-cipiki. Min ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dari kawan karibnya di dunia, kental betul di dunia, kemana-mana berdua, kayak biji karet, begitu kemana-mana berdua. Wa bani, dan itu anak gua, itu cucu gua, lari saking takut. Lah benar, apakah nanti nerima kitab tangan kanan, atau apakah nanti di haud bakal minum, apakah tadi berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, apa bakal nyemplung, apa bakal selamat, saking takutnya. Bahkan dilukiskan dalam kitab tauhid, matahari itu seakan-akan sejengkal. Ada yang apa namanya, keringetnya sebetis, sepaha, seperut, bahkan ada yang seleher. Pak, kita naik motor tengah hari bentet jam 12, naik motor Bu, depan ada lampu merah, kita pasti minggir-minggir dikit, yang nyari ada teduh begitu pohon. Ya Allah, itu di sini. Apalagi nanti di yaumil qiyamah nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, nanti ada orang yang lagi pada ketakutan, ada yang lagi in the hall begitu. Siapa? Dipakai mahkota, lagi berkipas-kipas begitu di bawah VVIP terpalnya Allah, berkipas-kipas pakai mahkota yang cahayanya kata Nabi lebih terang daripada cahaya matahari. Itu nandain bahwa di dunia dia punya anak yang hafal Quran. Makanya beruntung bapak kalau punya anak hafal Quran. Dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Berangkat pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, diketok pintunya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, dilihat anaknya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nyes, capek hilang, seakan-akan ada energi tertancap di dada. Ya Allah, mana ayah yang gak merinding lihat anak begitu. Jadi bapak, ibu kalau punya anak tamyiz, jangan diem aja. Nak, sholatnya, kamu udah tamyiz. Nak, kodok nak, kamu tadi jam 8 bangunnya, subuh kan jam 4, kamu jam 8 nak. Nanti persoalan dia puasanya buka jam 12, itu urusan 13. Tapi kita jangan diem aja, anak kita gak berangkat ke masjid. Jangan diem aja, anak kita gak puasa, nanti dibidai pertanggungjawaban kita. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jangan bikinnya doang mau. Ada orang bertahun-tahun gak punya anak kayak apa, kita punya anak lalu didiemin aja, nanti dipinta pertanyaan. Anak kita sakit kedawan-dawan, lah benar ini. Nanti di yaumil qiyamah dia akan tarik-tarik kita punya betis. Papa, mama, tanggung jawab. Kok saya nggak pernah diajarin ngaji, saya kok nggak pernah disuruh ke masjid, padahal masjid dekat di Murtado kan nggak pernah disuruh. Tamyiz. Jadi pentaklikan, kembali ke konteks awal, pentaklifan itu di umur 15 kita pukul. Kalau kita puasa, kalau umur kita 40 tahun, berarti kita puasa udah berapa kali? Udah berapa kali kalau 40, 15 kurang 15 berapa sih? 20. Kalau 50 sekian, 60 sekian. Mana janji takwa Ustadz yang kata Ustadz tadi, la'allakum tattaqun, kata Jalaluddin Siti Fasti. Berarti ada yang error dalam puasa-puasa kita. Bapak, definisi puasa dengan definisi diet tentu berbeda. Definisi puasa dengan definisi pindah makan tentu. Dalam bahasa Arab kata amsaka secara etimologi kan puasa itu al-imsak. Ada amsakaan, amsabi. Puasa dari dan jelimet dah, urusan itu jelimet. Jadi masa ibadah itu kan kudu naik lah, jujur. Masa ibadah stagnan bertahun-tahun. Contoh aja, sholat nih, sholat. Jangan nyari khusyuk dulu, kalau tertib administrasi belum. Bapak mohon maaf, apa sih yang menentukan kualitas ibadah seseorang? Pemahamannya. Kualitas ibadah ditentukan sejauh mana pemahaman dia tentang ibadah. Lah bener ini. Anak kita juga pada ruku tuh yang kelas 1 SD, dia juga pada sujud sama kita. Apa yang membedakan sujud kita dengan mereka? Pemahaman kita tentang ibadah. Lah benar ini. Sekarang ada orang sholat terus nggak tahu rukun sholat yang mana,
Sunnah sholat yang mana? Gue mah yang penting ikutin iman. Bertahun-tahun jadi orang Islam. Apakah sama sholat kita dengan anak 2 SD? Lah benar ini. Di madhab Syafi'i, itu ada ulama yang mewajibkan bersitan. Misalnya contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pikiran tuh, memori harddisknya. Oh, ini rukun. Allahu Akbar, lagi ruku. Oh, ini rukun nih daripada rukun sholat. Subhana rabbiyal a'la. Oh, ini sunnah. Lagi wudu. Tangannya dibasuh. Ada pikirannya. Oh, ini rukun. Ketika ke kumur, oh ini sunnah. Nandain bahwa dia memahami apa yang dia lakukan. Sekarang ada orang sholat terus nggak tahu rukun sunnah sholat. Lah bener ini, bertahun-tahun Allah kasih usia panjang, Allah kasih gaji banyak, Allah kasih kesehatan sempurna, masjid dekat, ustadz banyak, masih salah aja. Lah bener ini. Kecuali jauh dari ustadz, tinggal di hutan, lain urusan. Allah kasih rezeki banyak, Allah kasih majlis taklim banyak, masjid dekat. Lah bener. Bertahun-tahun ini kita sholat. Ada orang sholat di masa Nabi. Kata Nabi, ulang lagi. Dia sholat, assalamualaikum warahmatullah. Udah ya Rasul, sholat lagi. Sampai 3 kali. Berarti ada orang yang kelihatannya sholat, padahal nggak sholat. Orang nggak tahu apa-apa. Gue mau ngikutin imam, tahu rukun yang mana sunnah. Lah, gimana urusan? Bagaimana mau benar kalau rukunnya nggak paham? Rukun itu nggak boleh dinomor 2-kan di perkara sunnah. Dia harus skala prioritas. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Gue belum tasyahud awal. Kalau dia balik batal tuh. Kenapa? Tasyahud awal sunnah. Dia lagi rukun, diri sama Fatihah. Contoh, lagi sujud. Allah ragu. Gue udah ruku apa belum sih? Wujuban fauron, kata Mu'in, bukan kata saya. Wujuban fauron intisab. Dia wajib balik lagi sujud, wajib balik diri. Kenapa? Yang diragukan perkara rukun. Sekarang gimana mau benar kalau rukun dan sunahnya dia nggak tahu? Ustadz, saya baru tahu hari ini. Yang kemarin kata Ibnu Hajar al-Haytami, yang kemarin sholat yang kemarin wajib diqodho. Ibnu Hajar yang ngomong, bukan saya. Mohon maaf ini sekali lagi. Kok baru tahu saya Ustadz? Islamnya dari kecil apa baru insaf kemarin? Kalau baru insaf kemarin nggak apa-apa dah ya, silakan terus. Tapi kalau yang dari kecil, Allah kasih gaji banyak, Allah kasih kesehatan sempurna, umur panjang, fit benur, gagah, masjid dekat, kecuali nggak ada masjid, kecuali dari taklim. Makanya saya apresiasi betul pengurus masjid yang banyak taklim, dia nggak kekepin aja itu kas. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di yaumil qiyamah. Contoh, jadi kualitas ibadah tentu ditentukan dari pemahaman kita. Orang anak tibang sholat, anak kita juga sholat. Tibang ruku, anak kita juga ruku. Di madhab Syafi'i. Kalau madhab lain saya nggak rusuh. Jadi begitu penting pemahaman kita tentang ibadah. Kemarin ada kejadian tuh, sholat Idul Adha. Ini saya cerita aja. Dikit terakhir. Ini udah lebih nih dari yang diwaktukan. Dikit lagi. Kemarin ada kejadian tuh, sholat Idul Adha, sholat Idul Adha. Jadi kita kan laki nih wajib sholat ya, jadi imam wajib. Lah bener ini, makanya nggak bisa ngaji. Di sini banyak ustadz, ada Ustadz Juendi, bacanya bagus betul. Karena rukun sholat tuh nggak boleh salah. Rukun kauliyah seperti Fatihah tuh nggak boleh dot manazal. Masa bertahun-tahun alazi. Bahkan kata Ibnu Hajar, dia nggak boleh sholat baca selain Fatihah kalau dia nggak bener. Karena khawatir yang dibaca bukan Quran. Ijajul jilatil ardu jil jalaha, Quran apa bukan? Bukan. Yang Quran itu izazul zilatil ardu zilzal. Ijaja anasrullahi wal fat. Itu Quran apa bukan? Bukan. Yang Quran itu izaja anasrullahi wal fat. Ibnu Hajar ngomong. Makanya nggak bisa ngaji, jangan diem aja. Di sini banyak guru, Allah akan mintai. Ada yang disuruh ulang lagi jam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang akan pertama kali dihisab di yaumil qiyamah sholat. Kalau sholatnya benar, nggak usah nanya zakatnya, nggak usah nanya tahajudnya, nggak usah nanya yang lain, udah benar semuanya. Perkara begitu penting masa selesai begitu aja. Harus tertib administrasi. Nggak boleh itu. Harus talaki, dan ngaji Quran nggak boleh lewat YouTube.
Karena YouTube nggak bisa ngomel. Paham? Belajar dia sama ustaz ini, bagus-bagus ini bacaan. Udah diseleksi. Ini yang nyeleksi udah macam-macam, camat, gubernur, RW, ya itu tanya Ustaz Zulkarnain. Ustaz, saya bacain Fatihah, saya dengerin. Lah bener, bertahun-tahun itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kalau dihapuskan tasdidnya, iyyaka na'budu, hanya kepada mentari pagi kami menyembah. Lah bener ini. Bukan Quran. Nah, khawatirnya bukan. Nyampe mana tadi? Oh ya, Idul Adha. Jadi orang disuruh imam Idul Adha. Kan special event itu imam Idul Adha. Ya, lah enggak setahun sekali ya. Tanya apa di sini? Makanya lebih grogi jadi imam Idul Adha, Idul Fitri dibanding imam Jumat. Kalau imam Jumat laki semua. Kalau Idul Adha kan ada janda, ya ada. Lah bener tanya nih. Amplopnya aja gedean imam Idul Adha. Tanya tuh. Namanya grogi. Ini ada kejadian nih. Lah bener ini. Kejadian dia suruh imam. Mudah-mudahan kita jadi imam. Amin. Kita nggak tahu nasib kita. Iya, kalau di Tanjung Barat banyak ustadz. Kalau kita pindah Citayam, kalau udah pensiun aktifnya di mana sih? Di musola, di masjid. Makanya belajar. Besok kalau udah siap jadi imam, maju. Amin. Nah, kita kan nggak tahu nasib seseorang ya. Musadek aja jadi nabi, kita nggak tahu nasib. Lah benar. Itu siapa yang Raja Sunda? Ya dia aja jadi raja tuh dulunya ngontrak. Kita nggak tahu ya, makanya belajar aja di sini. Mumpung di masjid banyak talim, udah ngikutin aja. Dulu kalau ditanya, Ustadz dulu punya pesantren? Pernah? Ya. Di mana? Tanjung Barat. Apa nama pesantrennya? Al Murtado. Begitu namanya. Siapa imamnya? Dulu si geng motor, sekarang insaf, namanya Zulkarnain. Jadi imam Idul Adha kan grogi. Dia lupa baca takbir 5 kali di rakaat kedua. Namanya juga setahun sekali. Grogi. Akhirnya ditambih. Subhanallah. Ini namanya makmum nggak ngaji. Karena dia udah Fatihah. Fatihah itu udah rukun. Takbir 5 kali itu sunnah. Udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makmumnya subhanallah. Lupa yang takbir 5 kali tuh kan sunnah itu. Enggak takbir enggak apa-apa. Makmum subhanallah. Imamnya juga enggak ngaji. Dia jangan gue salah, balik aja lagi. Allahu Akbar. Allah, batal seluruhnya. Nah, pengurus diri, bapak-bapak tadi Idul Adha batal, kita ulang lagi, diulang lagi lah bener, karena tadi udah rukun tuh. Salah satunya rukun itu skala prioritas. Sunnah nggak boleh ngalahin perkara rukun. Di dalam sholat begitu. Kita lupa, kita apa? Nah itu kan kudu paham, kudu tahu. Kalau sholat nggak tahu rukun sunnah, gimana urusannya? Di sini urgensi li tolibil ilmi. Makanya banyak-banyak taklim wa ta'allum, banyak-banyak ngaji. Alhamdulillah Masjid Murtado banyak betul pengajiannya. Makanya ngaji betul. Nanti dimintai pertanggungjawab kita di yaumil kiamah. Udah cukup. Kalau ngomong, kalau disuruh terus 2 jam juga saya bisa insyaallah ya. Tapi udah cukup, udah gobios nih. Kita baca Fatihah deh. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada tahun besok. Asbab kita qiyamul lail, asbab kita puasa, Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.